everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zoleha dari Prodi S1 Elektronika Rekamedis. Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit apa yang saya dapat dari pembelajaran mata kuliah organisasi komputer. Pertama-tama perlu kita ketahui apa sih definisi dari organisasi komputer. Nah, organisasi komputer adalah sebuah bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contohnya seperti sinyal kontrol, interface, dan teknologi memori. Selanjutnya adalah pengertian dari komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut yang nantinya akan menghasilkan sebuah keluaran informasi atau biasa disebut dengan output. Keuntungan penggunaan komputer ini adalah pemrosesan data yang kita jalankan akan selesai lebih cepat, kita dapat menyiapkan informasi yang besar, mengurangi pekerjaan manual sehingga pekerjaan bisa 2 kali lebih cepat terselesaikan. Selanjutnya ada evolusi komputer dari generasi pertama sampai generasi keempat. Nah, pada generasi pertama ada tabung vakum dari tahun 1945 sampai 1955, yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia yang mempunyai berat 30 ton dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik yang digunakan sekitar 140 kW dengan kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. Pada generasi kedua tahun 1955 sampai 1965 ada transistor. Komputer pada era ini sudah tidak lagi menggunakan tabung vakum. Tabung-tabung itu sudah diganti dengan komponen kecil yang bernama transistor. Konsumsi daya yang dibutuhkan juga amat kecil dan bentuknya juga relatif kecil dari sebelumnya. Pada generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1980 ada Integrated Circuit atau IC. Nah, IC ini merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. IC ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori semakin besar, dan bentuknya akan semakin kecil. Pada generasi yang terakhir, yaitu generasi keempat pada tahun 1980, mungkin hingga sampai saat ini, ada Very Large Scale Integration atau VLSI. Nah, VLSI ini dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi yang mencapai 100 juta operasi per detiknya. Jadi, itulah evolusi komputer dari generasi pertama hingga keempat. Selanjutnya adalah struktur CPU. Komponen utama CPU adalah ALU, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau sering disebut sebagai mesin bahasa. Yang kedua adalah Control Unit. Yang ketiga adalah Registers Memory. Dan yang terakhir adalah CPU Interconnection. Fungsi CPU terbagi menjadi 2, yaitu fungsi eksekusi dan fungsi interrupt. Pada bab selanjutnya adalah bab organisasi komputer memori. Memori itu adalah bagian dari komputer tempat program dan data disimpan. Kemudian saya juga mempelajari tentang keandalan memori. Keandalan memori ada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama adalah berapa banyak? Sesuatu yang sangat sulit dijawab karena berapapun kapasitas memori, tentu aplikasi akan menggunakannya. Selanjutnya ada seberapa cepat. Memori harus mampu mengikuti kerja CPU sehingga nantinya akan terjadi sinkronisasi kerja antar CPU. Selanjutnya mengenai harga sangatlah relatif. Kalau bagi produsen, mereka selalu mencari harga yang paling murah. Pada bab selanjutnya adalah materi tentang input-output. Mekanisme input-output, suatu komponen pada komputer yang bertugas sebagai pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan berfungsi atas pertukaran data. Dan sebagai bab terakhir, di sini ada sistem bus, yaitu sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi itulah sekilas penjabaran mengenai apa yang saya pelajari di mata kuliah organisasi komputer. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.